Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pepe juga Bu Isa. Alhamdulillah kemarin tadi sudah dilaksanakan kegiatan supervisi di kelas ya Bu ya. Dan tadi saya bisa melihat apa yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sangat luar biasa. Nah kemudian sebelum kita lanjutkan ke hal yang lain, mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menceritakan bagaimana pengalaman Ibu pada saat melakukan pembelajaran tadi di kelas. Silakan Bu. Baik, terima kasih juga Bapak yang sudah bersedia mensupervisi Irsa pada saat tadi dilakukannya proses pembelajaran. Alhamdulillah lancar ya Pak ya, tadi kan kita sudah melaksanakan proses pembelajarannya dan kebetulan Bapak sebagai pengalaman. Tapi sejujurnya meskipun agak deg-degan juga gitu ya Pak. Sekarang sebagai bisa dikatakan lah sebagai masih guru juga, terus teman juga sebagai Irsa tempat berkonsultasi mengenai pembelajaran gitu Pak. Alhamdulillah tadi lancar di kelas pada saat pembelajarannya. Gitu. Dari mulai kegiatan inti sampai kemudian kegiatan penutup, ada yang bisa diceritakan Bu kepada saya, misalnya seperti itu? Untuk pada saat tadi proses pembelajaran itu masih ada mungkin Irsanya agak kurang merangsang anak-anak untuk aktif di kelas sih Pak, karena itu ya yang masih kurang. Jadi kemampuan untuk menstimulus atau merangsang keaktifan siswa seperti itu ya. Oke. Nah kemudian lalu kalau misalnya Ibu sudah mengumpulkan hal itu, menurut Ibu apa yang diharapkan dari kegiatan setelah Ibu melakukan refleksi ini? Sesuai dengan permasalahan Irsa di kelas gitu ya Pak ya. Pada saat pembelajaran itu Irsa masih susah menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak Pak. Jadi Irsa harap setelah tadi dilakukan supervisi yang dibantu oleh Bapak sebagai pengamat, Irsa harap untuk kedepannya nanti Irsa dapat memunculkan media pembelajaran yang lebih berinovasi lagi Pak, lebih kreatif lagi, kemudian yang sesuai dengan gaya belajar anak tadi gitu. Oke, jadi intinya adalah memunculkan media pembelajaran yang lebih berinovasi dan kreatif lagi gitu. Yang bisa memunculkan kreativitas siswa dan sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri gitu ya. Oke. Nah kemudian menurut Ibu hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat melakukan pembelajaran dari kelas? Saya rasa sih Irsa tadi sudah mulai memunculkan media pembelajaran yang lebih meningkatkan keaktifan anak ya Pak ya, kan Irsa menggunakan media TGT gitu ya Pak ya, tadi tim game turnamen seperti tadi. Jadi anak-anak kalau misalnya dalam bentuk kelompok itu Irsa rasa lebih aktif Pak dibanding belajarnya individu gitu. Kalau misalnya untuk perkelompok kan yang anak yang tadi kurang aktif jadi lebih dirangkul lagi oleh teman yang sudah aktif di kelas gitu Pak. Jadi Irsa rasa dalam proses pembelajaran yang berkelompok itu lebih mengaktifkan anak yang tadinya belum aktif gitu Pak di kelas saat proses pembelajaran. Oke, jadi tadi Ibu menggunakan model TGT kan ya? TGT ya betul. TGT itu singkatan dari apa Bu? Tim game turnamen. Tim game turnamen. Kalau boleh dijelaskan secara singkat, TGT itu apa Bu? Jadi gini Pak, kan sesuai dengan namanya ya tim game turnamen gitu Pak. Jadi setiap anak itu berbaris sesuai kelompok, jadi bentuknya bajar gitu seperti itu. Nanti menjawab pertanyaan soal yang sudah Irsa bikin dalam bentuk bagan berbentuk karton gitu Pak, yang medianya dari karton. Nanti si anak itu satu-satu maju ke depan secara bergiliran gitu untuk menjawab soal dari mulai nomor 1 sampai 10. Tapi teknisnya secara berkelompok. Secara berkelompok gitu ya. Jadi pada saat berkelompok itulah anak bisa mengemukakan gagasan, mengkomunikasikan gagasan ya. Betul. Dan sekaligus nanti menuangkannya pada saat ke depan seperti itu ya. Kan kebetulan tadi juga Irsa menjelaskan tentang sistem pernapasan gitu ya Pak ya. Jadi Irsa tadi sudah mencoba menggunakan media gambar. Jadi masuknya ke visual gitu Pak ya. Irsa nyobanya ke gaya belajarnya visual dulu. Iya.
Kemudian dari apa yang ibu ceritakan tadi, Iya. menurut ibu apa yang mesti ibu kembangkan lebih lanjut? Irsa rasa dari segi keaktifan tadi Pak, soalnya kan kalau misalnya misalnya nih di akhir sesudah Irsa menjelaskan, Irsa kan nanya ya kepada peserta didik, ada yang mau ditanyakan. Nah, si peserta didik itu masih kurang aktif gitu Pak untuk bertanya. Irsa inginnya ada yang bertanya dulu gitu Pak ya mengenai pembelajaran yang Irsa rasa peserta didik belum terlalu paham gitu Pak. Ya. Atau pendapat dari peserta didik tersebut. Oke, jadi kalau jadi maksudnya adalah tentang keaktifan siswa pada saat media pembelajaran ibu lakukan di kelas gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau ibu sendiri tadi melihat keaktifan siswa pada saat di kelas seperti apa? Nah itu tadi Irsa rasa kurang Pak, kayaknya masih kesalahan Irsa sih. Jadi masih berpusatnya ke pembelajaran lebih ke Irsanya gitu, jadi kurang ke anak-anaknya. Oke. Nah dari apa yang ibu ceritakan bahwa pada saat pembelajaran tadi di kelas itu poin-poinnya adalah bisa memunculkan atau bisa memotivasi keaktifan siswa. Tadi disampaikan oleh ibu ya. Lalu menurut ibu apa yang seharusnya ibu lakukan supaya nanti bisa lebih memunculkan keaktifan siswa seperti itu? Mungkin salah satunya Irsa lebih merangsang anak-anaknya ya. Kalau misalnya anak-anaknya tidak terlebih dahulu bertanya, mungkin dari Irsa aja dulu bertanya dulu baru dijawab oleh anak-anak. Kemudian atau bisa juga bertanya tentang pendapatnya gitu Pak ya, dengan cara menunjuk salah satu anak kemudian anak tersebut menjawabnya. Jadi yang pertama adalah merangsang siswa supaya bisa lebih aktif, Ya, berbicara. Kemudian yang keduanya adalah dengan cara tadi meminta salah seorang peserta didik untuk yang Irsa tunjuk untuk mengungkapkan pendapatnya atau misalnya menjawab pertanyaan yang Irsa ajukan. Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan oleh ibu untuk bisa meningkatkan keaktifan siswa selama di kelas. Terus bisa jadi juga Bapak dari segi proses pembelajarannya yang tidak selalu berpusat ke Irsa gitu. Nah, seperti apa tuh Bu? Misalnya kayak berpresentasi ke depan gitu Pak ya, memunculkan ide-ide kreatif anak-anak gitu. Jadi tidak selalu Irsa yang berbicara di depan itu gitu Pak. Jadi ada peserta didik yang berani mengajukan pendapatnya untuk mempresentasikan ke depan. Dari langkah-langkah yang ibu sampaikan tadi hubungannya dengan meningkatkan keaktifan siswa, menurut ibu langkah pertama yang akan ibu lakukan itu yang mana? Menurut Irsa sih kayaknya dari segi proses pembelajaran yang lebih berpusat lagi ke siswa gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga dilakukan cara yang keduanya dengan cara Irsa bertanya atau memberikan merangsang anak untuk berpendapat gitu Pak, menunjuk anak tadi. Jadi dari proses pembelajarannya ya, bisa dari, kalau yang boleh saya cermati apa yang tadi disampaikan oleh ibu, dari proses pembelajaran bisa dari model pembelajaran yang dilakukan, atau bisa juga dari teknik yang dilakukan oleh guru tersebut untuk bisa lebih memancing siswa. Kalau dari model pembelajaran mungkin seperti metode yang sekarang dilakukan dengan TGT ya. Ya betul, dengan bantuan juga media visual. Betul. Dengan bantuan media sosial, media visual ya. Kemudian juga dari teknik, misalnya tadi yang seperti Ibu sampaikan, bisa meminta salah seorang untuk menjawab pertanyaan yang bisa ajukan gitu Pak. Dan itu mudah-mudahan bisa memancing keaktifan peserta didik di kelas. Oke. Proses pembelajaran. Baik Bu. Kemudian dari langkah-langkah yang telah Ibu gambarkan, gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah bisa memunculkan solusi yang bisa Ibu lakukan. Tadi kan di awal Ibu menceritakan tentang kurangnya keaktifan siswa selama pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah bisa mulai mencari solusi bagaimana cara untuk meningkatkan keaktifan siswa belajar di kelas gitu ya.
Dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu di dalam prosesnya? Eh, di luar dari peserta didik tersebut ya Pak ya, yang sebagai objeknya, Irsa juga minta bantuannya kepada guru-guru senior termasuk Bapak, guru-guru yang lain. Kan di sini Irsa karena baru juga ya Pak ya ngajarnya, jadi masih banyak yang perlu ditingkatkan dengan cara bimbingan dari Bapak Ibu yang lebih berpengalaman gitu Pak dari Irsa. Mungkin nanti Irsa akan meminta tolong kepada Bapak salah satunya, atau kepada ibu guru yang lain gitu Pak, yang lebih berpengalaman dari Irsa. Iya, dari Bapak, dari Ibu gitu, Iya, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman gitu ya Bu ya. Kemudian di saat Ibu sudah bisa mengemukakan siapa yang membantu, nah menurut Ibu di dalam aksinya itu kapan Ibu akan mulai melakukannya? Kalau Isa harapkan sih Bapak secepatnya ya, supaya nanti peserta didiknya juga dapat menghasilkan hasil yang bisa inginkan gitu Pak. Jadi secepatnya gitu. Secepatnya. Gitu. Kalau misalnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 16 bisa memunculkan tanggal? Mungkin minggu depan juga ya. Okay. Atas bantuan Bapak Ibu juga kan yang lebih berpengalaman gitu Pak. Pokoknya ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kayak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena kalau hubungannya dengan kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, malah satu saat bisa jadi lupa dan kita jadi melupakan niatan bagus kita gitu ya. Oke Bu. Mungkin ini pertanyaan yang mendekati terakhir Bu. Yang ingin saya tanyakan gitu ya. Bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Jadi apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini selesai? Karena tadi Irsa mengangkat permasalahan dari model pembelajaran ya Pak ya, yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Mungkin Irsa nanti kedepannya akan lebih banyak mencari lagi media pembelajaran yang lebih sesuai lagi dengan gaya belajar. Contohnya ada, sekarang kan kita gampang ya dari internet juga gampang gitu, bisa lihat contoh-contohnya gitu Pak. Atau mungkin dari buku-buku yang sudah ada di perpustakaan gitu. Atau juga dari Bapak, dari Ibu yang lebih berpengalaman tadi. Jadi Ibu akan mencari sumber-sumber ya, sumber referensi, bisa dari internet, dari buku gitu ya, atau juga dari Bapak Ibu Bapak Ibu yang dianggap menurut Ibu memiliki kemampuan. Betul. Selain itu apalagi yang akan Ibu tindak lanjuti setelah coaching ini selesai pada diri Ibunya gitu? Mungkin Irsa akan lebih mengembangkan yang tadi itu ya Bapak, model pembelajaran yang lebih kreatif lagi, inovatif lagi, supaya anak-anak di kelas juga lebih semangat gitu Pak pada saat proses pembelajaran. Jadi nggak jenuh, nggak bosan. Kuncinya tadi dengan model pembelajaran yang lebih kreatif, yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Iya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan barusan, Ibu akan lebih mengembangkan kompetensi dalam dirinya, dan itu yang mungkin sangat luar biasa. Jadi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bisa mengembangkan kemampuan dalam dirinya, itu akan menjadi tenaga buat melakukan hal-hal yang luar biasa lagi ke depannya. Mudah-mudahan. Ya, karena motivasi intrinsik itu kan akan sangat luar biasa dampaknya dibandingkan dengan motivasi yang datangnya dari luar gitu. Dan akan lebih hebat lagi kalau misalnya intrinsik digabungkan dengan ekstrinsik, akan jauh lebih hebat seperti itu. Jadi tindak lanjutnya seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semuanya. Kemudian juga bisa dilaksanakan, dan juga mudah-mudahan kita bisa memiliki komitmen untuk terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih juga Bapak yang sudah mendampingi Irsa, bantuannya, masukannya. Terima kasih banyak.
Sama-sama Bu, karena gini, terkadang yang namanya manusia itu ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilihat oleh sendiri. Betul. Jadi kita susah untuk menilai diri sendiri, dan yang bisa melihat adalah orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan aja apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, bukan cuma buat ibu tapi juga buat saya sendiri. Mudah-mudahan ya Bapak. Ya, mudah-mudahan. Mungkin itu saja untuk kegiatan hari ini, Bu Ya, ya. terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.